Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan masak bikin kue camilan, yaitu untuk diet diabetes rendah karbo, mengenyangkan, gurih, enak. Nah, kalian pasti penasaran ya kan? Jadi channel saya ini hari ini akan membuat makanan bagi kalian yang sedang diet diabetes dan sedang kelaparan. Kenapa saya bilang kelaparan? Ya karena kita banyak larangan ya. Makan nasi gak boleh, makan jagung gak boleh, makan ubi, kentang, singkong, semua yang berkarbohidrat tinggi itu tidak boleh. Lalu makan apa Bu saya? Nah, disinilah pentingnya kalian nonton video saya, karena setiap hari saya akan share nutrisi-nutrisi yang bagus untuk orang diabetes dan prakteknya makanan apa saja yang boleh kita makan. Nah, ini adalah aku mau bikin kue deso, tapi rasanya itu enak, gurih, dan semua orang itu pasti suka. Nah, ini apa saja? Tentu saja bahan-bahannya ini adalah bahan yang teraman, yang boleh dimaem sama orang diabetes. Jadi kita itu perlu makanan yang rendah karbo ya, rendah karbo. Supaya apa? Supaya gula darah kita itu tidak naik. Karena karbohidrat yang kita makan itu nanti di dalam tubuh, semua karbohidrat yang kita maem, yang kita konsumsi itu akan berubah menjadi gula di dalam tubuh. Dan kalau orang yang sudah pankreasnya rusak, orang DM2 itu, apalagi DM1 apalagi ya, benar-benar sudah nggak bisa bikin produksi insulin. Nah, itu sangat tidak disarankan makan-makan yang berkarbohidrat tinggi, teman-teman. Karbohidrat tinggi itu apa contohnya Bu? Contohnya yang paling gampang kalian temui sehari-hari itu adalah nasi putih. Nasi putih, nasi merah Bu, nasi merah juga, cuma dia agak rendah sedikit ya, tapi sama aja. Saya sarankan tinggalkan aja lah nasi-nasian, banyak kok gantinya. Makanya nonton channel saya terus ya, biar kalian menemukan pengganti nasi yang enak-enak dan bikin kalian lapar, tidak lapar gitu. Oke, langsung aja, nanti saya dibilangin lagi nih. Kemarin ada yang protes katanya, ih ibu kakek ngomong, katanya gitu. Jadi saya memang harus ngomong. Kalau saya nggak ngomong gimana dong? Kalian nggak ngerti gitu loh, ngapain kue kayak gitu dimakan? Itu kan kue deso, nggak enak. Nah, dengan penjabaran yang lengkap Anda akan sadar, oh iya ya, kue inilah yang dicari-cari dan yang paling aman untuk orang diabetes karena rendah karbo gitu ya. Apa aja nih bahannya? Bahannya ini adalah kelapa. Ini kelapa muda ya teman-teman. Beli kelapa muda di pasar. Jadi yang muda banget, tapi ya bukan degan ya, bukan kelapa muda yang dimakan pakai es itu, bukan, nanti nggak bisa diparut. Pokoknya kelapa muda yang masih bisa diparut. Di ini kira-kira 1 cangkir kurang. Kemudian bahan utama keduanya beras sirabetik ya, bukan shirataki. Terbuat dari tepung konjaku dan beras bebas gula gitu loh. Jadi ini beras yang rendah karbo untuk diabetes. Kalau kalian mau membelinya ada di link Shopee, lihat di deskripsi saya ya. Ini beras-beras yang aman buat orang diabetes. Tapi walaupun aman, tetap kalian harus membatasi. Ada batasnya ya. Semua itu ada batasnya. Enggak kalau aman terus langsung kita makan sepanci, itu enggak. Ini ya, bahannya 2. Kemudian apalagi? Garam kira-kira segini nih. Lalu ini setelah dicuci, beras ini seperti biasa kita tanak, dicampur dengan kelapa ini, dicampur menjadi satu. Lalu kita masukkan magic jar seperti kita masak nasi. Oh iya, rencananya kita tuh mau bikin itu loh teman-teman, apa ya, juadah. Atau kalau orang Bekasi bilang, orang Jawa Barat tuh uli ya, uli bakar.
gitu ya. Ini sekarang mau saya masak, keduanya dicampur, dikasih air kira-kira 3 cangkir ini ya. 3 cangkir ini itu sekitar 600 ya, 600 mili. Kurang lebih segitu ya. Lalu sekarang mau saya masukin magic jar, kemudian kita masak, pencet tombol cook ya. Yuk. Nah ini sudah matang teman-teman ya. Kira-kira tadi berapa menit ya, nggak tahu deh. Saya tinggal kemana-mana, jadi pokoknya tahu-tahu udah mateng. Nah ini panas-panas, ini di blender ya, mau saya blender. Blendernya nggak usah ditambah air, nanti jadi becek dong. Jadi begini aja, ini 3 kali blenderan, sedikit-sedikit aja nanti blendernya rusak ya. Nah teman-teman, ini saya kasih trik. Misalnya kalian blendernya itu nggak pakai air, itu susah kalau nggak panas. Karena ini tadi terlanjur dingin, jadi saya blender itu susah. Nggak mau muter blendernya, lalu saya kasih air. Nah supaya ini nggak becek atau nggak kelemesan, nah ini saya bubur lagi nih, saya rebus supaya airnya itu asat, jadi nanti bisa dikepel-kepel terus digoreng gitu ya. Nah kayak gini nih, ini agak lembek, jadi ini saya mau asatkan. Saya rebus, gara-garanya tadi waktu blender saya tambahin air gitu loh. Dengan api kecil aja ya, kita aduk-aduk gitu kayak bubur sampai agak padat, airnya itu agak hilang gitu. Nah ini teman-teman sudah kering. Ini jadinya 2 kali ini. Ini yang satu ini masih rasa aslin ori, jadi rasa aslinya gitu ya, pakai garam doang. Lalu yang separuh tadi saya teruskan ngaduk-ngaduk, saya tambahin gula 1 saset, kemudian gula merah 1 sendok makan, gula merah yang diet loh ya. Terus saya kasih pandan, kebetulan saya punya pohonnya. Saya aduk-aduk. Ini tadi saya kasih pewarna sedikit, pewarna pandan, jadi hijaunya itu kayak nggak hijau tua banget gitu. Nah ini jadi wajik ketan pandan ya, KW kan bukan ketan. Ini udah jadi yang manis. Nah yang ini yang mau jadikan uli, ini mau saya bulet-buletin sebesar terserah kalian, 2 sendok mungkin ya, sekali ngemplok gitu. Nah nanti terus baru kita panggang. Ini mau saya bulet-buletin dulu ya. Nah ini bulet-buletinnya saya pakai plastik teman-teman biar nggak lengket. Kita bulet-buletin bentuk terserah lah. Ini jadi 1 2 3 4 5 6, jadi 6 butir ya teman-teman. Ini sekarang mau saya panggang. Ini panaskan wajan lalu kita panggang ya, tapi nggak usah dikasih minyak karena kan dia ada kelapanya, jadi nggak bakal lengket. Nah ini yang wajib teman-teman ya, ini ditekan-tekan, saya taruh di tupperware. Sampai padat, lalu kita kasih kayak gini pandan, kita toto biar cakep. Ntar mau dicopot dulu. Nah ini sudah jadi teman-teman. Ini yang wajik ya, yang wajik hijau. Lalu yang lagi dibakar, yuk kita tengokin. Tunggu sebentar lagi, matang deh. Nah ini teman-teman sudah matang semuanya, ulinya sudah matang. Ini sengaja saya kasih daun-daun begini supaya wangi pandan. Dan ininya juga sudah siap, nanti ini disimpan. Kalau mau maem tinggal nyendok. Dan ini kalau pengen anget tinggal diangetin lagi, dipanggang lagi kayak tadi gitu sebentar gitu.
Biasanya gini loh, orang itu kalau lagi diet terus nggak boleh makan apa-apa ya. Kita kan kalau anak-anak kita lagi beli nasi goreng apa, kita kan bingung tuh, aduh makan apa nih. Nah, kita punya makanan sendiri gitu loh. Supaya kita nggak apa citang-citing makanan yang dilarang gitu ya. Nah, teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, bagi kalian yang kepengen bikin kue-kue seperti ini. Kalian harus punya beras sirabetik atau beras shirataki juga bisa ya, tapi rasanya itu menurut saya pribadi itu gurian sirabetik. Cocok banget buat kue-kue tradisional yang memang butuh gurih gitu ya. Oke, sampai jumpa.